Oke, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bang Wik mau sedikit menjelaskan penjelasan POI multitemperem. POI multitemperem itu adalah berlakunya di minimal temperem M15 sampai daily. Multitemperem itu yang kita gunakan untuk membedah salah satu POI. Jadi POI itu dilakukan di minimal M15 sampai daily. Nah, terkadang kita sebagai trader itu bingung kenapa market sebelum kena POI itu kok dia bisa turun. Nah, pentingnya kita menggunakan multitemperem dan Bang Wik bikin video ini untuk kalian semua dan ini semoga bermanfaat. Oke. Jadi gini, Bang. POI SNR. POI, sini Bang Wik sedikit mau jelasin tentang penjelasan POI SNR. Oke. POI SNR. Nah, jadi POI SNR itu berbeda dengan MSNR. Kalau SNR itu ya udah dia SNR aja. Dalam artian POI SNR itu di situ ada apa aja. Di dalam POI SNR itu di sini ada resisten. Habis itu ada support. Habis itu ada OCL, ada QM, habis itu ada RBS, dan juga ada SBR. Dan ada juga week 50%. Ya, ini POI SNR. Berbeda dengan POI MSNR, itu berbeda. Kalau POI MSNR itu dia hit salah satu POI sebelumnya. Jadi misalkan dia macam ini, di sini ada resisten, ya kan, dia turun, lalu di sini dia kayak gini, dia turun. Nah, lalu misalkan di sini ada wick, ya, sini ada wick, ya kan. Lalu di sini market melakukan penurunan lagi. Nah, jadi resisten ini bisa dibilang valid karena dia hit resisten sebelumnya. Itu POI MSNR, ya. POI itu POI. Jadi POI yang valid itu dikarenakan dia hit POI sebelumnya. Tapi kalau POI SNR itu tanpa menyentuh POI sebelumnya kayak gitu. Jadi tinggal kalian bisa kombinasikan saja di situ. Oke, di sini Bang Wik mau sedikit jelasin tentang penjelasan multitemperem, ya. Di sini kalian harus tahu multitemperem. Untuk multitemperemnya POI, di situ multitemperem POI, MTF POI, ya. MTF POI itu sangat penting untuk kita lakukan. Misalkan, ya, terkadang sebagai seorang trader itu dia hanya tahu misalkan di sini ada support. Di sini ada support, dia milikin wick, dan di sini ada support, dia milikin wick. Oke. Nah, ingat, misalkan di sini terjadi di H1. Di H1. Yang kita tandain kan supportnya itu di sini. Nah, terkadang kita itu menemukan market kenapa dia bisa mantul di sini. Ya, kadang market tuh naik lalu dia turun, harusnya kan dia berharap di support ini. Nah, lalu market itu melakukan penurunan dulu sampai nyentuh harga ini, lalu dia melakukan kenaikan. Nah, ini kalau secara satu, kalau diturunkan ke dalam multitemperem, itu mungkin di candle lebih kecil, di bawah H1, itu bisa dipecah, Bang. Ya, bisa dipecah dalam artian, misalkan di M15, satu candle H1, itu ada 4 candle di M15. Nah, ya kan? Karena M15 itu satu candle M15 itu berganti setelah 15 menit. Nah, jadi kalau secara H1 itu dia berlaku setelah close candlenya H1, maka mungkin multi temperem itu digunain untuk temperem ke bawah H1. Itu ada lagi, mungkin di situ ada OB, mungkin itu ada base, entah ada apa di dalam itu yang membuat harga itu terjadi pantulan di dalam itu. Oke. Di sini ada sedikit kasus. Di sini ada sedikit kasus tentang penjelasan masalah MSNR. Nah, ini POI itu tinggal kita kombinasi aja. Nah, di sini Bang, di sini tadi kita menemukan yang namanya POI MSNR. Ya, di sini kita menemukan yang namanya POI MSNR. Maka
di sini kita bilang ini adalah resisten valid karena dia hit salah satu OCL atau POI sebelumnya. Nah, tetapi tadi ada kasus. Kalau kita hanya sebagai trader, itu kan trader itu adalah analisa, penganalisa market, ya kan? Kalau kita hanya baku dalam POI di sini, jadi anggap aja gini, kadang kita tuh bisa bingung bang, ya. Nah, market, nah di sini setelah dia mau menuju area resisten tersebut yang di sini, tetapi kenapa dia langsung turun gitu? Ada apa sih kenapa dia langsung turun di situ? Ada apa bang? Nah, dan dia melakukan tetap penurunan di sini. Nah, oke, sekarang Bang Wik bedah. Kenapa dia bisa turun di sini? Ini kalau misalkan secara M30. Nah, mungkin kita sebagai trader nggak apa-apa. Dalam artian mungkin kita fokusnya di POI M30. Tapi kalau kalian sebagai trader yang jeli, kalian bisa turun ke M15. Itu namanya multi time frame, itu membedah POI. Nah, di sini M15. Mungkin kalian lihat di dalam M30 tersebut, di dalam M30 tersebut tadi itu hanya mempunyai yang namanya apa bang? Resisten tadi di sini. Tapi kalau secara M15 di sini dia memiliki POI QM cell. Oke. QM cell di sini. Nah, dia memiliki yang namanya POI QM cell. Nah, QM cell itu adalah pattern yang juga bisa kita bilang masukkan ke dalam area Quasimodo, itu bisa kita masukkan sebagai POI juga di situ. Jadi namanya QM cell dia kebanyakan begini. Misalnya QM cell, market itu dia melakukan kenaikan, lalu dia turun, lalu dia naik lagi, lalu dia turun di sini. Oke, ini penjelasan QM cell. Di sini terjadinya sudah bahu kiri. Maka kebiasaan market dia akan membuat bahu kanan. Nah, nanti di sini dia bikin bahu kanan lalu dia melanjutkan penurunan. Kebiasaan kayak gitu ya. Nah, untuk QM sell dan QM buy put dia turun, dia naik dikit, dia turun banyak, lalu dia naik banyak. Di sini sudah terjadinya bahu kiri, lalu di sininya dia turun untuk membuat bahu kanan. Nah, oke, secara pattern kalau kita tidak jeli di sini, ini kita lihat di line chart. Nah, lihat gak di line chart kalian? Di sini dia membuat bahu kiri, dia naik, dia turun, dia bikin higher high paling tinggi, membuat bahu kanan di sini. Lalu dia melakukan namanya penurunan lower low. Nah, di sini. Nah, itu bisa kita sebut adalah QM di sini. Sini kiri, di sini dia menunggu kanannya. Nah, lalu bagaimana Bang Wik cara kita marking? Untuk marking itu bebas. Ada orang yang ngambil QM itu, ngambil di sini juga boleh. Dia ambil di bodinya juga boleh. Ada juga orang marking itu sampai ke sininya. Sampai sumbunya. Itu boleh untuk QM. Nah, lalu di sini tadi kenapa dia sempat melakukan penurunan? Di sini konfirmasi. Untuk kita lakukan bagaimana cara eksekusi di market gitu. Yang penting kalian bisa melihat video sebelumnya tentang penjelasan masalah konfirmasi OB yang valid itu kayak gimana. Itu ada video sebelumnya. Di sini Bang Wik mau jelasin. Kita tunggu harga itu masuk, ya kan? Oke, kita tunggu harga itu masuk dulu. Nah, di sini harga udah masuk menyentuh yang namanya QM tadi itu. Nah, lalu Bang, anggap aja kita tunggu dulu di M1 kayak gini. Nah, dia kencang, dia naik. Oke, dia masuk nih. Yang garis merah ini adalah QM selnya M15. Dia masuk, yang hitam itu kan resistennya M30. Maka kita sebagai trader, pentingnya Bang Wik bilang trader yang sabar itu adalah 99% menunggu, 1% entry ketika terjadinya konfirmasi di situ. Lalu di sini dia melakukan yang namanya penurunan. Respect dia di situ. Nah, di sini bisa dijadikan konfirmasi asalkan ini awalnya dia terbentuknya yang namanya apa Bang? OB. Ini OB. Ya, ini OB nih. Nah, ini OB. Ini kita bisa entry macam kayak gini. Ini juga termasuk salah satu konfirmasi. Asalkan ketika sudah terjadi kayak gini, candle ketiga wajib meninggalkan fair value gap. Jadi kayak gini. Nah, di sini sudah tersedia yang namanya
fair value gap abangku. Ya, di sini tersedia yang namanya fair value gap. Artinya di bawah ini nih antara candle ini dan candle ini belum pernah menyentuh. Oke, belum pernah menyentuh. Artinya adanya FVG di dalam tuh. Maka kalau kalian udah menemukan momen kayak gini untuk konfirmasinya, itu kalian bisa sell ketika dia masuk di dalam OB tersebut. Bisa masuk sell di dalam OB tersebut, SL di atas. Di sini kasih aja 25 pip. Nah, situ. Oke, misalkan target TP itu ada di 50 pip, 1:2 lah ya. Nah, 1:2 kayak gini. Jadi kalian boleh di situ, Bang. Nah, dia ada masuk, ya kan? Nah. Oke, nah dapatlah di sini Bang 1:2. Jadi di sini Bang Wik menjelaskan tentang kombinasi penjelasan masalah perbedaan SNR dan MSNR dan bagaimana kita menggunakan yang namanya multi time frame di dalam industri ini, di dalam market. Nah, jadi buat teman-teman kalian teruslah belajar. Bang Wik ini ngebedah market itu kayak gimana dengan pengalaman Bang Wik. Itu hanya untuk teman-teman agar bisa jadi trader mandiri. Oke, buat teman-teman yang ada yang udah nonton video ini, yang sering loss atau MC kah, nah kalian bisa masuk di dalam internal Akademi Bang Wik. Semua itu gratis. Kalian bakal lebih banyak belajar bagaimana mengenal market itu kayak gimana, karena untuk Fair XAU itu selalu mengajarkan kita dengan karakter berbeda di setiap harinya. Oke, mungkin itu aja dari Bang Wik. Salah kata mohon maaf. Sampai ketemu di dalam akademi. See you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.